Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Smart TV. Dengan saya Tiara Selafi kembali lagi dalam acara Bincang Prestasi, yaitu acara yang membahas mengenai kegiatan maupun prestasi yang diraih oleh mahasiswa FKIP UNS. Dan pada hari ini bintang tamu kita yaitu juara 2 Mawapres FKIP UNS 2013. Tapi bukan itu yang akan kita bahas pada hari ini, karena masih banyak lagi prestasi yang bintang tamu kita raih. Langsung saja kita kenalan, Mbak Vivi Zuni Mandasari, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa nih? Lagi sibuk ngerjain tugas kuliah. Tugas kuliah ya, itu biasa ya. Dan di sini Mbak Vivi, terima kasih kita sudah hadir di sini bersama kita sharing-sharing pengalaman dan ilmu nantinya ya. Dan ada banyak sekali prestasi ya Mbak Vivi. Ada juara 2 Mawapres FKIP UNS 2013, kemudian juara 3 SIBIM FKIP, nominator Lomba Penelitian Industri Olahraga Kemenpora, kemudian finalis FKIP Speech Contest, kemudian paper presentator di ILAC International Conference 2013. Dan kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, juara 2 Mawapres FKIP UNS 2013. Nah, ini luar biasa sekali Mbak Via. Bagaimana sih persiapannya mengikuti perlombaan ini? Ribet, susah, atau memerlukan perjuangan? Bisa dijelaskan? Wah, itu alhamdulillah sangat susah, sangat ribet, dan pokoknya semuanya lah itu komplikasi karena saking susahnya. Karena ini ya, sama sekali belum ada persiapan. Mau ikut Mawapres aja nggak ada kepikiran sama sekali. Tapi ternyata mbak-mbak dan mas yang saling mensupport saya. Kemudian akhirnya saya mencoba, dan ternyata alhamdulillah saya diberikan oleh Allah kesempatan untuk mendapatkan juara 2. Ini persiapannya gimana sih Mbak Vi? Ini kayaknya ribet banget ya, dari apa aja yang dipersiapkan mulai dari awal? Ya, kalau Mawapres itu jadi kita harus membuat karya tulis ilmiah, itu tentu. Terus ada juga wawancara bahasa Inggris. Terus nanti ada lagi berkas-berkas. Jadi itu sertifikat-sertifikat, entah seminar, entah juga kejuaraan apa, atau pelatihan atau training seperti itu. Nah, itu dikumpulkan dan itu menjadi penilaian tersendiri untuk juri Mawapres ini. Seperti itu. Selain itu ada lagi? Sepertinya itu yang paling penting. Karya tulis ya? Iya, karya tulis. Oke. Lanjutnya ada juara 3 SIBIM FKIP. Tahun berapa ini Mbak? Itu tahun 2013 juga. 2013, temanya ceritakan sedikit dong. Kalau temanya kemarin tentang ini, kekhasan mahasiswa FKIP untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia, seperti itu. Nah, di sini temanya kan kekhasan mahasiswa FKIP seperti itu. Jadi apa ya, di FKIP itu kan jelas keguruan seperti itu. Tapi di sini saya mengambilnya, langsung saya ceritakan saja ya. Jadi mengambilnya itu tentang judulnya terinspirasi dari sebuah film yang berjudul Maboy. Mungkin banyak yang tahu juga sih, Maboy itu dari Korea kayak gitu. Nah, itu singkatan dari mahasiswa ngeblog yuk kayak gitu. Jadi intinya saya di situ mengajak mahasiswa untuk mari ngeblog bersama-sama kayak. Buat blog ya? Iya. Dan itu selain ada juga juara 3 SIBIM, ada juga nominator Lomba Penelitian Industri Olahraga. Ini penelitian tentang apa Mbak? Ceritakan dong. Jadi dulu itu tahun 2011 kalau nggak salah. Jadi itu kelompok seperti itu. Nah, kita bareng-bareng membuat penelitian tentang pemanfaatan velodrome sebagai sport shop center. Velodrome yang ada di Manahan. Jadi yang untuk arena balap sepeda itu kan velodrome sebenarnya. Nah, di situ kita di bawahnya kita manfaatkan sebagai sport shop center. Jadi untuk memanfaatkan ini agar pedagang kaki lima bisa menempatkan diri di velodrome dan tidak memenuhi kawasan Manahan seperti itu. Oh ya, itu tentang penelitian. Setelah diteliti apa lagi Mbak? Alhamdulillah. Dalam bentuk apa? Ini masih dalam bentuk penelitian kayak gitu. Jadi karena masih kemarin berlangsung? Kalau keberlangsungannya belum bisa di ini secara physically. Soalnya kita ternyata masih ada beberapa teknis yang sebenarnya kita tidak boleh melakukannya di velodrome seperti itu. Jadi perlu ditindaklanjuti yang lain dulu. Oke, kemudian ada juga finalis FKIP Speech Contest. Ini tahun berapa ini Mbak? 2012. 2012. Dalam acara apa? Education Fair, LSP. Education Fair. Oh, Speech Contest. Ya, motivasinya apa ikut ini Mbak? Ya, ini saya sebagai mahasiswa bahasa Inggris sendiri ya. Jadi istilahnya saya mencoba seberapa besar kemampuan saya dalam speech sendiri seperti itu. Nah, di situ saya mengambil tema, karena tema dari itunya tentang kontribusi mahasiswa. Di sini saya fokusnya ke seperti pengabdian masyarakat. Jadi kita langsung
bagaimana cara kita terjun ke pengabdian masyarakat, dan alhamdulillah saya juga tidak menyangka kalau saya bisa masuk menjadi finalis seperti itu. Oh ya, selain speech ada yang berkaitan dengan bahasa Inggris atau debate seperti itu? Saya tidak, saya belum tertarik dengan belum. debate. Oh iya. Oke. Dan ini yang kelima nih yang paling baru ya Mbak ya. Paper presentator di ELAC International Conference 2013. Innovation in Teaching Language and Culture di Bangkok, Thailand. Ini motivasinya ikut ini apa Mbak? Ini sekali lagi saya memang banyak motivasi dari luar ya. Jadi memang mbak-mbak dan mas-mas itu banyak yang mensupport seperti itu. Jadi pertama motivasi dari luar, kemudian motivasi dari dalam juga. Maksudnya ayo dan ayo berkarya seperti itu. Nah dan akhirnya kita membuat itu bersama-sama. Dan keistimewaannya ini apa Mbak acara ini? Istimewanya di sini tentang teaching language and culture ya. Jadi tentang pendidikan. Jadi di sini sesuai dengan spesifikasi saya sendiri kan pendidikan bahasa Inggris. Jadi langsung language and culture dijadikan satu di situ. Untuk pesertanya dari mana saja acara ini? Itu karena internasional. Jadi itu secara internasional juga, dan itu bisa diikuti oleh semuanya. Entah mahasiswa S1, entah S2, entah S3 itu bisa mengikuti karena nanti pada akhirnya itu akan menjadi jurnal internasional seperti itu. Ya luar biasa. Ini persiapannya apa aja sih Mbak? Udah berapa lama ini persiapannya? Persiapannya sih mungkin sejak 2 bulan atau 3 bulan yang lalu ya, saya lupa. Itu ya jelas membuat karya seperti itu. Nah membuat karyanya ini sebenarnya sih apa ya, menurut ide kita sendiri. Jadi kan nggak terlalu ribet kayak gitu. Tapi setelah itu adalah saat yang paling susah. Jadi namanya aja orang ingin berusaha ya, pasti kan banyak banget tantangannya gitu, terutama dalam hal dana seperti itu. Jadi sebenarnya tantangan utama kita adalah bukan hanya untuk membuat karya saja, tapi juga untuk melobi seperti itu. Oke, dan ini tema papernya apa, diceritakan Mbak? Ceritakan gitu. Kita tertarik ini karena internasional ya papernya. Ya. Jadi kita mengambil metode pembelajaran communicative fingers. Jadi metode pembelajaran yang menggunakan jari. Itu untuk pembelajaran bahasa Inggris. Jadi kalau kita kenal jari matika, itu kan untuk matematika. Nah, kita mengembangkan communicative fingers ini untuk bahasa Inggris seperti itu. Oh, bisa ya, Mbak. Seperti apa sih? Ya mungkin seperti ini contohnya. Misal makan, kalau anak kecil ataupun orang yang di luar negeri, kita jadi adaptasinya dari luar negeri. Misal kita di luar negeri, di bahasa yang kita belum bisa menguasainya, misal kita ke Thailand belum bisa bahasanya, kita pasti pakai bahasa tubuh seperti itu. Nah, kita istilahnya mempersempit untuk menjadi bahasa jari. Jadi misal makan itu seperti ini, atau misal pergi itu seperti ini, atau ya seperti itu, jadi menggunakan jari. Iya. Dan masalah sulit apa sih yang dihadapi selama proses pembuatan paper, kemudian lain sebagainya? Sekali lagi itu pasti masalah dana seperti itu. Dan sampai sekarang pun kita masih istilahnya apa ya, memperjuangkan untuk mencari bagaimana cara kita berangkat bersama-sama biar kita bisa nggak cuma satu orang aja yang berangkat, tapi kita pengennya 3 orang satu kelompok itu berangkat semua biar kita punya pengalaman untuk ke sana seperti itu. Jadi kira-kira kapan berangkatnya Mbak? Insya Allah kalau menurut acaranya itu sebenarnya 17-18 Juli tahun ini ya? Iya tahun ini, tapi kita berangkatnya lebih awal soalnya kan di luar kayak gitu, jadi kita perlu perjalanan yang panjang seperti itu. Ya. Nanti kegiatan di saat di Bangkok nanti apa saja? Itu kan judulnya udah ini ya, ILAC International Conference seperti itu. Jadi nanti di sana itu kegiatannya konferensi internasional, dan selama tanggal itu kan waktu Ramadan kayak gitu ya, itu merupakan tantangan kita sebagai umat muslim juga ya, maksudnya pergi ke negeri orang tapi dengan kondisi berpuasa seperti itu. Berapa hari di sana? Rencana berangkatnya sih tanggal 14, jadi mungkin di sana itu sekitar 4-5 hari kayak gitu. Oh iya, selain ke Bangkok mungkin jalan-jalan ke negara lain juga? Wah, karena kondisinya sedang puasa ya, mungkin kita juga nanti takutnya terforsir, jadi mungkin ya kalau memungkinkan kita bisa ke negara Malaysia atau mungkin Singapura seperti itu, tapi kita fokusnya ke Bangkok dulu. Ya, oke. Kemudian mungkin ini yang terakhir ya Mbak Vivi, kesan maupun pesan yang Anda sampaikan kepada sivitas akademik UNS terkait dengan hal-hal yang memajukan pendidikan Indonesia. Silakan.
Di sini kita sebagai mahasiswa sebenarnya eh, selayaknya mahasiswa adalah belajar, berkarya, berprestasi, berkontribusi seperti itu. Nah, jadi apapun, misal kita ikut organisasi apapun, itu bukan merupakan tantangan atau merupakan ini saya di bidang ini, bukan, tapi itu memang apa ya, cara kalian untuk berkontribusi, berprestasi lewat bidang itu seperti itu. Jadi jangan pernah ragu untuk belajar apapun, belajar dari kehidupan itu yang lebih penting. Jadi jangan cuma belajar dari kuliah aja, dan semuanya itu belajar, berkarya, berprestasi dan berkontribusi itu semua untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Ya, semua untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Oke, terima kasih Mbak Pi, sangat luar biasa ya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang lain juga supaya berprestasi ya. Dan pemirsa Smart TV, itu tadi hasil wawancara kita dengan Mbak Pipi Zuni Madasari. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.